Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Inara, duduk sini. Ya Ibu, gimana? Ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Ya Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu wekdalipun panjenengan. Kula sebagai wali kelas 1 mau menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran anak-anak selama hampir 1 bulan ini. Dilihat dari kegiatan MPLS yang telah berjalan beberapa minggu yang lalu, anak-anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Contohnya waktu kegiatan pengenalan kepada Dewan Guru, pengenalan kepada teman-teman, pengenalan kepada lingkungan sekolah, anak-anak dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Dapat dilihat lagi ketika kegiatan sosialisasi anti-bullying dan kekerasan, mereka sangat antusias bertemu dengan Bapak Kepolisian, mereka sangat antusias untuk mengikuti dan melaksanakan dari apa yang telah diajarkan, apa yang telah dijelaskan dari Bapak Kepolisian tersebut. Dan di setiap dari akhir pembelajaran selalu saya tanyakan bagaimana kegiatan hari ini, mereka selalu antusias dan menjawab dengan wah seru Bu, kegiatannya sangat menyenangkan. Dapat dia seperti itu. Dan alhamdulillah selama kegiatan MPLS 5 hari ini anak-anak dapat mengikuti dengan baik walaupun ada sedikit dari peserta didik yang masih malu, ada yang masih rewel, tapi seiring berjalannya hal yang wajar lah, namanya siswa baru ya kan? Ya, masih adaptasi. Ya, seiring berjalan waktu 2-3 hari, anak-anak bisa beradaptasi dengan baik kepada temannya, kepada lingkungannya, hingga sampai saat ini anak-anak bisa seperti mengikuti dengan kelas-kelas yang lain, bisa beradaptasi dengan baik, bisa serawung, dan anak-anak dapat saya lihat ketika pembelajaran pun mereka bisa nyaman, mereka antusias banget mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Tentu saya mewakili atas nama pimpinan di Lembaga SD Plus Hidayatul Thulab terkait kegiatan MPLS yang panjenengan laporkan. Secara garis besar berjalan dengan lancar. Tentunya kegiatan yang panjenengan sampaikan tadi sudah mengarah dari apa yang menjadi program dari Dinas Pendidikan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah, program pengenalan lingkungan sekolah bagi murid yang dilakukan dengan pendekatan yang penuh dengan menghormati hak anak, membangun karakter, dan menyenangkan secara emosional. Terima kasih Ibu atas laporannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada kendala di masa kurang lebih 1 bulan berjalan ini ya, dari tahun ajaran baru di tahun 2025-2026. Silakan, gimana? Ya, jadi gini Pak, setelah saya amati, saya observasi dari kegiatan per hari, saya mendapatkan suatu kendala soal tentang bagaimana jika kita dipertemukan atau cara menyikapi anak yang super aktif sehingga dapat mengganggu dalam kegiatan KBM yang mengibatkan si anak itu harus membutuhkan pendampingan, harus membutuhkan perhatian ekstra dari guru, sedangkan guru tersebut harus mengajarkan kepada seluruh anak-anak yang nggak bisa harus fokus dengan satu murid itu saja. Nah, solusi dari permasalahan tersebut itu bagaimana? Itu siswanya tidak banyak ya, maksudnya yang ada siswa yang mungkin dianggap bikin rame atau bikin gaduh. Ada kalanya memang dia itu tidak berangkat dari TK, hanya diajarkan pembelajaran di lingkungan keluarga, usia sudah masuk 7 tahun, terus kemudian didaftarkan di tingkat SD. Tentu itu bagian dari kerja keras dan perjuangan panjenengan di kelas 1.
solusi tentunya panjenengan saya yakin selaku Dewan Guru pasti akan tahu langkah apa yang harus dilakukan jika terdapat siswa yang panjenengan sampaikan tadi. Namun secara garis besar dari saya sedikit memberikan gambaran dan solusi yang mungkin bisa panjenengan terapkan untuk mengatasi bagaimana mahasiswa yang dianggap hiperaktif tadi untuk bisa dikendalikan. Secara garis besar dari lembaga kita SD Plus Hidayatul Thulab melalui keputusan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar khususnya di kelas 1 yang dianggap masih anak-anak kecil yang relatif suka, mohon maaf, suka rame, suka bergurau atau mungkin lari-lari, sehingga semenjak mulai berdirinya SD Plus Hidayatul Thulab ini sampai saat ini ditugaskan yang namanya guru pendamping. Ada berapa Bu guru pendampingnya di kelas 1? Ada 2. Ada 2. Aktif? Yeah. Aktif lah. Guru pendamping itulah yang nanti difungsikan untuk mendampingi, setidaknya mengurangi beban yang panjenengan sampaikan tadi agar kondisi kelas saat KBM itu benar-benar bisa berjalan normal, bisa berjalan aktif dan tidak merugikan siswa yang lain. Nah, tentunya diantaranya adalah panjenengan harus melakukan identifikasi, artinya anak itu bisa terjadi rame misalkan lari-lari, apakah anak itu kenapa lah, itu harus dipelajari tentunya dengan pendekatan kepada siswa. Terus kemudian menyusun program pembelajaran secara individual, artinya materi yang panjenengan sampaikan saat itu secara menyeluruh kepada semua siswa satu kelas, mungkin 1 atau 2 anak yang dianggap kurang seperti yang panjenengan sampaikan tadi, itu panjenengan programkan melalui pembelajaran individu, mungkin melalui tugas yang berbeda. Jadi dikasih tugas, terus kemudian tugas itu bisa didampingi oleh guru pendamping, tentu sebagai guru kelas, sebagai kontrol utama di ruang kelas itu panjenengan harus bisa membagi waktu, ya setidak-tidaknya jeda berapa waktu atau berapa menit dilihat, artinya tetap diperhatikan yang sama semua kelas yang ada itu. Terus kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait mendekati anak itu. Jadi anak itu harus benar-benar didekati, tidak harus dalam forum di kelas, melainkan di luar kelas. Mungkin bisa dipanggil, diberikan arahan, diberikan nasihat terkait dampak-dampak perilaku yang dianggap itu negatif, merugikan teman yang lain. Sedikit-sedikit anak itu harus diberikan pemahaman. Dan yang paling penting lagi adalah melatih tentang ajari mereka, ajari kita sendiri, berarti panjenengan harus sabar dan sabar. Memang penting itu, sabar itu penting. Selanjutnya di antara solusi yang harus diterapkan adalah hindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, mohon maaf, mungkin kalau kita punya anak yang mungkin belum paham, yang lain paham, mungkin kondisi kita juga ego emosi kita kan tinggi. Nah, itu justru malah harus kita hindari. Kalau toh yang mereka itu diberikan misalkan ada matematika, perkalian sudah paham, kok satu anak ini belum paham pembelajaran individu tadi, maka satu anak ini cukup panjenengan berikan mata pelajaran di bawahnya itu, bertahap sampai nanti dia mampu. Yang terakhir adalah ulangi dan ulangi. Tentu ulangi dan ulangi ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, tentunya mengulangi pembelajaran itu saya kira tidak cukuplah jika dilakukan hanya di kelas. Panjenengan bisa sampaikan kepada orang tuanya,
untuk diulangi mata pelajaran ini, belajar di rumah itu juga penting. Maka sering ada kalimat yang paling penting itu justru malah belajar di rumahnya, karena waktunya yang amat dan sangat panjang. Kalau di kelas kan hanya seberapa. Ya baik, terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Semaksimal mungkin akan saya terapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, apa yang tadi saya sampaikan dan sedikit solusi yang saya sampaikan ke Bu Nadia sudah bisa dipahami ya? Iya, siap. Terima kasih atas nama pimpinan di Lembaga Eksekutif Tutulab ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas kerja keras panjenengan, meskipun toh tadi ada beberapa siswa yang dianggap kurang bikin gaduh di kelas, namun semua itu adalah hanya sebuah proses di dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya saya berpesan kepada panjenengan harus tetap semangat untuk mendidik anak-anak, karena semua itu adalah merupakan jariah dan amal baik kita yang tentunya nanti akan berbuah pahala di akhirat nanti. Ya, Terima siap, kasih insyaallah. Bu Nadia, dan bisa kembali ke kelas. Ya, siap.